berdoa belum? Sudah ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya. Saya absen dulu. Aini Mufidah, Vivi, Husnul Mulazama, Sabila, berangkat semua ya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini materinya ada pergaulan dalam Islam, betul? Tapi sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu pengen tahu kemarin kita terakhir materinya tentang apa? Coba siapa yang tahu tunjuk jari. Ya silahkan Mbak Vivi. Ya betul, menghindari akhlak tercela. Sebutkan coba. Ya, nifak dan keras hati. Masih ingat akunya nifak Mbak Vivi? Nggak ingat. Coba yang lain. Ingat nggak? Mbak Vina, Mbak Sabila, masih ingat nggak? Iya betul, menyembunyikan keburukan-keburukan, kemudian yang ditampilkan itu seolah-olah alim, atau bisa kita namai orangnya itu munafik, seperti itu ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu ada pergaulan dalam Islam. Kalian tahu arti pergaulan itu sendiri itu apa? Pergaulan, kalau secara sosialnya itu pergaulan apa? Coba. Iya, interaksi manusia dengan masyarakat. Betul. Nah, tidak mungkin ya kita sebagai manusia itu tidak melakukan atau tidak butuh dalam bergaul, karena kita kan manusia makhluk sosial. Nah, maka dari itu pergaulan dalam Islam itu diatur. Ada rambu-rambunya, Islam bukan mengekang ya di sini, tetapi ada rambu-rambunya, ada batasan-batasannya, seperti itu. Nah, coba pergaulan dalam Islam itu apa saja jenis-jenis pergaulan? Ada pergaulan dalam Islam. Coba kita lihat. Yang pertama pergaulan dengan teman sebaya. Nah, pergaulan dengan teman sebaya. Yang kedua, pergaulan dengan yang lebih tua. Yang ketiga, pergaulan dengan yang lebih muda. Dan yang keempat, pergaulan dengan lawan jenisnya. Yang pertama, teman sebaya. Teman sebaya itu yang bagaimana? Yang seumuran ya, yang seperti kalian seumuran kan? Nah, yang sepermainan, seumuran biasanya seperti itu. Nah, walaupun kalian seumuran, tetap ada adab-adabnya. Nah, sebelum masuk ke adab, ini ada bukan tata cara sih, tips dalam Islam untuk memilih teman sebaya yang baik, karena teman sebaya itu sangat memiliki pengaruh besar dalam pembentukan watak atau sikap kita. Yang pertama itu apa? Dibaca itu coba. Cerdas. Ya bukan berarti yang tidak cerdas tidak kita temani, cuman alangkah lebih baiknya kita berteman dengan yang cerdas, karena akan memberikan sisi positif yang baik untuk diri kita, untuk termotivasi untuk saya juga harus bisa, saya juga harus pintar, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, memiliki akhlak yang baik. Kalau ini ya tidak tawar-menawar ya, kita harus memilih teman yang memiliki akhlak yang baik, karena kalau kita biasa berteman dengan orang yang tidak berakhlak kurang baik, pasti nanti akan berpengaruh dengan kita akan juga mengikuti sifat yang sama, seperti itu. Yang ketiga, bukan orang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu memiliki orang itu
sering melakukan dosa-dosa kecil. Yang keempat, orang yang rakus. Nah, kita menghindari untuk berteman dengan orang yang rakus, orang yang tamak. Seperti itu. Rakus dalam hal duniawi ya. Kalau orang itu rakus dalam hal akhirat, ya nggak apa namanya, saling mengajak untuk beribadah, saling mengajak ayo kita sholat tahajud, bikin grup gitu, grup WA biasanya untuk saling memotivasi melakukan kebaikan, itu namanya rakus akhirat, itu nggak apa-apa ya. Terus adabnya seperti apa dengan teman sebaya? Teman sebaya yang pertama, saling menghormati. Nah, gimana kalian selama ini berteman saling menghormati nggak kira-kira? Iya, saling menghormati ya, saling menghormati. Misalnya Mbak Bila punya privasi ya, Mbak Vivi saling menghormati, tidak terlalu mencampuri urusan privasinya Mbak Bila, tidak terlalu bertanya bagaimana seperti itu. Karena walaupun kalian teman sebaya, akrab, seakrab apapun, pasti kan punya batasan-batasan untuk tidak terlalu masuk ke dalam. Itu namanya saling menghormati. Terus ya, kemudian tolong menolong ya, saling tolong menolong. Kalian kira-kira sudah melakukan praktek yang pertama sudah, yang kedua tolong menolong sudah pernah saling tolong menolong, atau tolong menolongnya pas waktu ujian aja biasanya? Enggak ya, tolong menolong dalam kebaikan. Yang ketiga, saling mengasihi. Jangan saling bermusuhan ya. Pernah nggak kalian ini berempat bermusuhan? Pernah nggak? Alhamdulillah nggak pernah ya. Terus juga yang terakhir, saling menasihati. Nah, walaupun kalian teman sebaya itu juga memiliki koridor untuk saling menasihati. Ketika teman ada yang salah, dinasihati ya. Kemudian larangannya apa? Bermusuhan, pergaulan bebas. Biasanya kalau teman sebaya itu kan, kalau temannya mengarahkan yang tidak baik, bisa aja terjerumus ke dalam pergaulan bebas, melanggar norma, melakukan kenakalan remaja. Biasanya itu terjadi pada tahap dengan teman sebaya. Makanya mencari teman sebaya itu harus memiliki akhlak yang baik ya. Nah, selanjutnya ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Contohnya orang yang lebih tua itu siapa? Orang tua kita, kakak kita, teman kita ya. Adabnya bagaimana? Sopan, berkata santun. Kemudian ketika menolak, ada suatu percakapan, kemudian kita mau menolaknya dengan cara halus ya, tidak menyinggung, seperti itu. Menghormati. Kemudian kalau ada orang tua sedang berjalan, kita mendahulukan yang lebih tua, kita berjalannya di belakang, seperti itu. Itu bagian dari adab-adab ya. Dan larangannya apa? Melawan orang tua, durhaka, keras, arogan ya. Nah, yang ketiga, adab bergaul terhadap orang yang lebih muda. Contohnya siapa? Adik kita yang lebih kecil, pokoknya yang di bawah kita ya. Itu bagaimana? Nah, bagaimana bergaulnya? Kalau memberi nasihat juga harus dengan yang bijak, dengan kata yang lembut, karena yang lebih muda ya, biar paham, biar manut gitu kan. Kalau kita nasihati adiknya gimana? Nggak mungkin kan dengan ya, dengan kalimat yang halus. Karena kalau apalagi anak kecil ya, anak kecil itu kalau kita keras, dia pasti akan keras balik. Tapi kalau kita menasihati dengan halus, walaupun tadinya keras, pasti akan nurut. Seperti itu. Kemudian
merangkul untuk mempererat persaudaraan, ya, memberikan perhatian dan kasih sayang, memberikan teladan yang baik kepada adik-adik kita, seperti itu. Selanjutnya tata cara bergaul dengan lawan jenis. Tata cara bergaulnya bagaimana? Yang pertama, ketika kita mau berteman dengan lawan jenis, kita niatkan semata-mata karena Allah, bukan karena niat-niat tertentu, ada tujuan-tujuan tertentu. Kemudian menutup aurat. Ini harus, ya, ketika kalian sebagai perempuan mau berinteraksi dengan lawan jenis laki-laki, nah harus menutup aurat, ya. Kemudian menjaga diri, menjaga kemauan, menjaga diri. Kemudian menundukkan pandangan, seperti itu. Terus memiliki rasa tanggung jawab. Larangannya apa ini? Larangan bergaul dengan lawan jenis. Berhalwat. Yang pertama, berhalwat itu berdua-duaan. Ayo, siapa ini yang pernah? Tidak, ya, semoga, ya, berdua-duaan dengan lawan jenis. Kalau biasanya berhalwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis itu pasti ada orang ketiganya. Siapa? Setan, ya. Nah, maka dari itu dalam Islam itu melarang seorang perempuan dan laki-laki itu yang bukan mahram berdua-duaan tanpa adanya orang lain atau orang ketiga. Nah, terus ikhtilat atau perempuan dan laki-laki bercampur jadi satu dalam majelis. Tapi kalau majelis ilmu taklim, belajar, itu nggak apa-apa. Terus ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis, kita melakukan bersolek atau berdandan yang berlebihan. Kalau kita lihat zaman sekarang, ya, banyak kaum perempuan yang masih SMA atau masih SMP sudah menggunakan lipstik seperti itu. Saya kadang-kadang kalau di jalan lihat anak SMA itu seperti sudah anak-anak kuliah, atau bahkan yang kelihatannya itu kayak tante-tante, padahal dia masih SMA atau bahkan masih SMP, karena dia bersolek berlebihan. Nah, setelah kita mempelajari, kira-kira ada yang perlu ditanyakan enggak? Kalian ada yang kurang paham enggak? Kalau enggak ada, ini Ibu ada gambar, ya. Kalian amati gambar di sini. Ibu perlihatkan di layar, ya. Ada gambar laki-laki dan perempuan, tetapi saling berjauhan. Nah, tulisannya apa itu? Coba dibaca. Berpacaran setelah menikah itu lebih indah. Nah, coba kalian amati. Kemudian ini saya bagi dua kelompok aja, ya. Mbak Rida sama Mbak Vivi, Mbak Bella sama Mbak Husnul, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kalian amati gambar ini. Kalian bisa nanti bisa mengemukakan sebuah komentar atau sebuah pernyataan atau pertanyaan yang diberikan kepada Ibu, ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Tentunya sesuai dengan materi yang sudah tadi kita bahas, ya. Bagaimana menurut kalian? Sudah? Ya. Coba kelompok 1, bentuknya pertanyaan atau pernyataan atau komentar. Pernyataan, silahkan dikemukakan. Bagaimana? Iya. Iya. Pacaran setelah pernikahan itu termasuk ke dalam adat
Silahkan kelompok kedua. Kelompok pertama terima kasih, bagus sekali. Kelompok kedua silahkan. Bagaimana pernyataannya? Nah, kurang lebih sama ya berarti ya. Tapi kalian tidak saling berdiskusi kan antara kelompok? Iya, nggak apa-apa. Sudah baik sih, betul. Bahwa berpacaran setelah menikah itu merupakan bagian dari adab bergaul dengan lawan jenis karena menghindari halwat tadi. Ya, kalian sudah paham ya? Tinggal kalian harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian karena seumuran kalian itu sangat rentan dengan pergaulan dengan lawan jenis yang menjerumus ke dalam hal-hal maksiat ya. Kalian harus bisa menjaga diri ya. Nah, kemudian ini ada soal pilihan ganda dan isai. Itu kalian kerjakan ya. Ini kan waktunya kurang, cukuplah untuk mengerjakan. Nanti ibu nilai juga sikap kalian waktu mengerjakan. Yang tepat waktu dapat poin yang lebih besar ya. Yang mengumpulkannya terlambat pasti ya tidak sama dengan yang mengumpulkan tepat waktu ya. Nanti dikumpulkan saja di meja ibu ya. Ya baik. Sudah paham ya dengan penugasannya? Ibu akhiri saja untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk menjaga diri, terutama bergaul dengan lawan jenis ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.